Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 72. Penasaran? Happy weekend sebelumnya teman-teman. Selamat menuju akhir pekan. Selamat di akhir pekan. Oke? Langsung saja kita mulai. Iya, gue akui, gue emang boncengan dia dan ke hotel belum sempat Fikra menyelesaikan ucapannya. Suara sesuatu yang pecah mengalihkan pembicaraan mereka. Keduanya buru-buru masuk untuk melihat. Di dapur Rumaisa sedang berjongkok sambil mengambil pecahan gelas yang tak sengaja terlepas di tangannya. Ada apa? Tanya Fikra. Aku tadi agak pusing jadi nggak sengaja pecahin gelas. Udah biarin aja, biar aku yang beresin. Firen menatap saudara kembarnya itu, mengisyaratkan untuk membawa Rumaisa ke kamar. Fikra harus selalu ditegur. Jika tidak, maka akan terus diam. Lelaki itu membantu Rumaisa untuk berdiri. Ia merasakan pundak istrinya itu bergetar dan berpikir jika memang Rumaisa tidak baik-baik saja. Biar aku yang ambilin minum, kamu rebahan aja. Rumaisa mengangguk dan merebahkan tubuhnya. Bersamaan dengan pintu yang tertutup, tangisnya langsung pecah. Ia bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Fikra tadi, karena Fikra bicara dengan sedikit keras karena tersulut emosi. Wanita itu menekan kuat bagian dadanya yang terasa sesak. Sakit dan kecewa bercampur jadi satu. Ia tidak menyangka akan ada di posisi seperti ini. Menikah dengan lelaki yang belum selesai dengan masa lalunya sangat menyakitkan. Jika saja Rumaisa tahu jika Fikra menikahinya karena ingin melupakan sang mantan, sudah jelas Rumaisa tidak akan mau menerima Fikra. Karena hidup dengan lelaki yang hati dan pikirannya untuk wanita lain itu sangat menyakitkan. Rumaisa memang memiliki raga Fikra, tapi tidak dengan hatinya. Tidak ingin memperlihatkan dirinya menangis, Rumaisa dengan cepat menghapus air matanya sebelum Fikra kembali. Sedangkan lelaki itu sedang berada di dapur dan kembali mendapat wejangan dari Firen. Peka dikit lu jadi suami, masa harus ditegur dulu baru gerak? Ujar Firen masih memunguti pecahan gelas itu. Terus aja ngomong, sunggut Fikra, lalu meraih gelas baru. Ia bahkan tidak berniat untuk menggantikan Firen untuk membersihkan pecahan gelas yang berhamburan karena Rumaisa. Kalau gue demin lo makin seenaknya. Gue gak bayangin kalau mami tahu. Gerakan tangan Fikra terhenti. Awas lo kalau sampai berani ngadu ke mami. Gue bukan tukang ngadu kali, tapi bisa aja gue keceplosan kalau lihat tingkah lo masih sama. Fikra menghela napas berat dan menaruh kembali gelas itu dengan hentakan hingga membuat isinya sedikit tumpah. Gue udah berusaha ya Ren. Lo gak tahu aja beratnya di posisi gue. Mending lo aja yang gantiin gue, biar tahu gimana rasanya. Capek tahu harus pura-pura. Firen mendongak. Ia meninggalkan sejenak pekerjaannya dan berdiri. Emang siapa yang nyuruh lo pura-pura? Jelas nyiksa kalau pura-pura. Lo tuh harus belajar tulus sama istri lo sendiri. Masa tulus sama wanita yang haram lo bisa, tapi sama istri sendiri gak bisa? Tangan Fikra mengepal. Mulai besok lo gantiin dah posisi gue. Ia menyambar gelas yang tadi diletakkannya dan mengayunkan langkah ke arah kamar. Firen hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia benar-benar tidak percaya Fikra masih kekanak-kanakan dan keras kepala meski sudah berkeluarga. Nyatanya bagi Fikra, beberapa bulan saja tidak cukup untuk bisa menerima Rumaisa sepenuhnya, karena nama Kiana bahkan masih melekat dalam hati dan ingatan Fikra. Memang laki-laki itu hancurnya jika cintanya sudah besar seperti ini. Di matanya hanya ada si wanita, tersangka yang berhasil memporak-porandakan hatinya. Tapi begonya memang karena masih menyimpan rasa, padahal jelas sudah ditinggalkan. Ini, minum dulu. Fikra menyodorkan gelas itu pada sang istri. Rumaisa langsung mengubah posisinya menjadi duduk dan meraih gelas dari Fikra. Makasih mas. Setelah 3 kali tegukan disimpannya gelas itu di nakas. Rumaisa masih duduk di posisinya. Begitupun Fikra yang berdiri di samping ranjang. Bingung harus melakukan apa. Jika masih belum ada rasa memang akan seperti ini.
bingung dengan apa yang harus dilakukan. Mungkin nalurinya belum tergerak. Wajar karena egonya setinggi tembok Cina, akan sulit untuk direbohkan. Butuh sesuatu lagi nggak? Tanya Fikra memecah keheningan. Enggak. Fikra mengangguk. Ia melangkah menuju lemari untuk mengambil baju ganti. Saat ini ia ingin langsung istirahat. Rasa laparnya bahkan menghilang setelah obrolannya dengan Viren tadi. Fikra tidak memiliki nafsu untuk makan lagi. Rumah Isa hanya memperhatikan pergerakan suaminya yang saat ini masuk ke dalam kamar mandi. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air matanya agar tidak tumpah. Siapapun yang ada di posisi Rumah Isa sudah jelas akan merasa sakit. Apalagi saat ini kondisinya sedang berbadan dua. Seharusnya dalam momen seperti ini Fikra sebagai suami memberikan kebahagiaan, bukannya beban pikiran yang membuat Rumah Isa tidak tenang. Untuk saat ini Rumah Isa tidak akan meminta penjelasan apa-apa, meski sebenarnya ia juga butuh. Karena perkataan Fikra tadi terpotong. Ia selalu diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Jadi tidak ingin sampai salah melangkah dan salah mengambil keputusan. Merasa kepalanya berat, Rumah Isa kembali berbaring dengan posisi miring. Matanya terpejam, tapi tidak benar-benar tidur. Mungkin akan sulit tidur karena perasaannya saat ini sangat tidak karuan. Tidak lama Fikra keluar dari kamar mandi. Meski terlihat lebih segar, tapi tubuh lelaki itu lelah dan ingin segera memejamkan mata. Saat merasakan pergerakan di ranjang, Rumah Isa refleks membuka matanya. Ia pikir setelah mandi Fikra akan langsung makan. Ternyata malah berbaring di sampingnya. Mas, kamu nggak makan. Kamu belum makan loh. Dalam situasi seperti ini saja ia masih menaruh perhatian pada suaminya. Istri yang sudah jarang ditemui, tapi sayang, Fikra belum menyadari betapa berharganya sosok Rumah Isa. Sulit memang harus bicara pada orang yang fokusnya hanya satu. Butuh kesabaran ekstra untuk menuntunnya. Enggak lapar, jawab Fikra. Ia menaruh sebelah tangan di keningnya. Kamu pasti capek karena pulang kerja langsung nganterin aku tadi. Aku bawain makannya ya ke sini. Enggak usah, Mas. Gue bilang enggak ya enggak. Ngerti enggak sih lu? Bentak Fikra. Ia langsung terduduk dengan napas yang memburu. Sedangkan Rumah Isa yang dibentak hanya menunduk dengan air mata yang berlinang. Hatinya kembali seperti ditusuk. Perih diperlakukan seperti ini oleh suaminya. Maaf, ujar Rumah Isa dengan lirih. Ia mengubah posisinya membelakangi Fikra. Dengan punggung yang bergetar menahan tangis. Mungkin jika kondisinya sedang sehat, ia akan berlari keluar dari kamar. Tapi untuk saat ini jelas sangat tidak memungkinkan. Beberapa detik kemudian Fikra baru sadar dengan apa yang baru saja dilakukannya. Ia tidak seharusnya membentak Rumah Isa yang memberikan perhatian padanya. Fikra masih terbawa emosi karena ditegur Viren tadi dan malah melampiaskan pada istrinya yang tidak tahu apa-apa. Padahal yang seharusnya marah itu Rumah Isa, bukan Fikra. Rom, maaf, aku nggak bermaksud bentak kamu, ucap Fikra penuh sesal, namun tidak ada jawaban dari sang istri. Fikra menggeser tubuhnya mendekati Rumah Isa. Dengan ragu, menyentuh pundak Rumah Isa. Wanita itu langsung menepis tangan Fikra. Gak apa-apa mas, aku sadar diri kok. Pasti sulit buat kamu hidup dengan wanita yang bahkan gak kamu inginkan. Rumah Isa berucap dengan suara bergetar, membuat hati Fikra mencelos mendengarnya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya, bab 73. Bye.